Sound kece pernah menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih. Misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Apakah itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang secara berulang kali untuk menyakiti targetnya secara mental atau secara fisik. Bentuk-bentuk dari bullying. Yang pertama, bullying secara fisik adalah bullying yang dilakukan dalam bentuk memukul, mendorong, atau menyindang. Yang kedua, bullying secara verbal adalah bullying dengan menggunakan kata-kata seperti mengejek, menjela, dan menertawakan. Yang ketiga, cyberbullying atau bullying yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Bullying adalah tindakan yang merugikan. Bullying dapat menyebabkan individu rendah diri, mengalami kecemasan dan depresi. Individu juga dapat menarik diri dari kehidupan sosial, penurunan performasi akademik, penggunaan alkohol dan obat-obatan, bisa juga keluhan pada fisik bahkan hingga bunuh diri. Bullying juga merupakan tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, baik dari segi umur, kekuatan, kekuasaan, kepada pihak yang lemah. Bentuk dari perilaku bullying yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental atau psikologis yang dapat berdampak buruk kepada korbannya seperti lebam, luka, sakit, penakut, dan lain sebagainya. Dan untuk jangka panjang yaitu terganggunya kondisi psikologis dan penyusuan sosial yang buruk. Guru bimbingan dan konseling memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi bullying di sekolah. Untuk itu, diperlukan pelayanan yang efisien dan komprehensif kepada seluruh siswa dengan menggunakan berbagai keterampilan dan media dapat membantu kinerja guru bimbingan konseling dalam menangani bullying.
Peranan guru bimbingan konseling dalam mencegah tindakan bullying. Bullying adalah masalah yang serius atau masalah yang besar yang harus dicegah karena dapat menimbulkan trauma pada korbannya sehingga membuat kehidupan korban bullying menjadi tidak efektif, dan siswa yang menjadi pelaku bullying perlu digali lebih dalam lagi apa yang latar belakangnya melakukan bullying sehingga guru bimbingan konseling bisa mengambil tindakan yang tepat untuk penanggulangan permasalahan bullying. Untuk itu, guru bimbingan konseling perlu memberikan pelayanan konseling yang optimal dan komprehensif sesuai kebutuhan siswa dengan menyediakan program bimbingan konseling yang cocok untuk penanggulangan bullying seperti menyelenggarakan layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan penyaluran, layanan pengusahaan konsep, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Kemudian, guru bimbingan konseling bisa membuat modul untuk pencegahan bullying di sekolah, membuat modul konseling untuk korban bullying, membuat kegiatan konseling teman sebaya, dan lain sebagainya. Guru bimbingan konseling atau konselor dalam konteks menjalankan perannya di sekolah harus menyediakan pelayanan yang baik dan optimal untuk seluruh siswa di sekolah, sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan kepada siswa bisa tepat sasaran dan berefek pada perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Guru bimbingan konseling juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengambil kebijakan dalam mencegah perilaku bullying sehingga perilaku bullying tidak terjadi lagi di sekolah. Pelaku bullying perlu diberikan perhatian dan empati di samping kontrol meminimalkan peluang-peluang terjadinya penindasan. Selain itu, guru bimbingan konseling perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru mata pelajaran serta orang tua. Hal ini penting agar koordinasi dan supervisi terhadap pencegahan dan pengentasan bullying benar-benar terjalin, sehingga bullying tidak membudaya dan tidak dianggap biasa lagi oleh siswa di sekolah. Bisa kita simpulkan bahwa bullying merupakan masalah yang serius yang dapat mengakibatkan trauma bagi para korbannya, baik secara psikologis, fisik, sosial, dan akademis. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya bullying. Jika dikelompokkan secara umum, maka dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang keluarga, pribadi, individu, dan lingkungan sekitar seperti sekolah, masyarakat, teman, dan sosial. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu fisik, verbal, psikologis, atau mental. Semua bentuk bullying tersebut akan berdampak negatif kepada korbannya. Dampak yang terlihat jelas yaitu bullying fisik, karena bisa dilihat langsung seperti lebam, luka, sakit, dan lain sebagainya. Sedangkan bullying verbal dan psikologis akan terlihat pada jangka panjang, yaitu terganggunya kondisi psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Maka diharapkan kepada guru bimbingan konseling untuk berperan dalam mencegah dan mengentaskan perilaku bullying yang ada di sekolah. Beberapa peran guru bimbingan konseling yaitu memberikan pelayanan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya secara optimal dan efisien, kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan termaksud warga sekolah di sekitarnya untuk menyediakan pengawasan yang baik untuk siswa sehingga sikap dan perilakunya dapat dikontrol.